Halo kawan-kawan, aku Abdul Malik Taslimi dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang elemen-elemen yang membentuk sifat manusia. Sifat manusia adalah hal yang kompleks, bukan hanya terdiri dari satu komponen. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya menyebut bahwa elemen dari sifat manusia terdiri dari 3 elemen, yakni id, ego, dan superego. Ketiga elemen ini berpadu membentuk karakter seseorang. Sigmund Freud menyebut id sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang atau psychic energy. Psychic energy atau energi psikis adalah hal yang mempengaruhi perilaku dan perasaan kita, mulai dari pola pikir, aksi, reaksi, dan juga interaksi kita terhadap orang lain. Hal yang menggerakkan id ini adalah nafsu, keinginan, serta kebutuhan. Contohnya ketika seseorang kelaparan atau kehausan, segera muncul rasa ingin makan dan minum. Elemen id ini sangat penting bagi manusia bahkan sejak lahir karena menjamin kebutuhan bayi terpenuhi. Lihat saja bagaimana bayi akan menangis saat merasa tidak nyaman atau lapar, kemudian kembali tenang setelah kebutuhannya terpenuhi. Dia tumbuh dewasa bahkan menua sekalipun, elemen id ini akan tetap berdasarkan pada insting. Hanya saja pola pikir membuat seseorang berperilaku secara realistis dan bisa diterima oleh sosial. Elemen ego adalah perkembangan lebih jauh dari id. Dengan adanya ego, keinginan yang muncul bisa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Fungsi ego ini ada pada pola pikir, sadar, prasadar, dan bawah sadar. Artinya, elemen ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan ego, artinya ada hitungan tentang untung rugi dari sebuah tindakan. Mereka tidak akan serta-merta melakukan apa yang diinginkannya seenaknya. Jenisnya beragam, mulai dari menghindari suatu perilaku seperti tidak mengambil makanan milik orang lain, atau menunda tindakan hingga waktu dan lokasinya sudah tepat. Komponen terakhir dari karakter manusia adalah superego. Menurut penemu teori psikoanalisis asal Jerman ini, yakni Sigmund Freud, superego muncul sejak usia sekitar 5 tahun. Akar dari superego adalah nilai moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ini adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan salah. Contohnya ketika kamu ingin mencuri kamera milik temanmu, kamu memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada orang yang tahu. Nah, disinilah superegomu berperan menentukan apakah hal yang kamu lakukan ini benar atau salah menurut moral, etis, dan sosial. Lebih lanjut, superego menjadi dasar seseorang membuat keputusan. Dan ada 2 bagian dalam superego ini, yaitu conscience atau hati nurani yang mempengaruhi kesadaran kita. Dalam hal ini, superego adalah seputar hal yang dinilai buruk menurut orang tua dan masyarakat. Umumnya ini adalah perilaku yang dilarang dan berkonsekuensi buruk seperti hukuman, rasa bersalah, dan penyesalan. Dan yang kedua adalah ego ideal. Ego ideal ini adalah superego yang mengandung aturan serta standar perilaku menurut ego. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang id, ego, dan superego. Semoga bermanfaat.